Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Pemirsa dan sahabat-sahabat Fatayat yang dirahmati Allah, alhamdulillah dapat bertemu kembali dalam program Ngaji Sore bersama pimpinan cabang Fatayat Nahdlatul Ulama Kabupaten Rembang. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menguraikan sebuah tema yang menurut saya sangat menarik, yaitu renungan usai Ramadan pergi. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa Ramadan merupakan bulan yang penuh berkah. Pertanyaannya, apakah kita sudah melakukan amalan-amalan yang bernilai berkah? Karena berkah pasti berujung pada kebaikan. Menurut Imam Al-Ghazali, berkah artinya ziyadatul khair, yang berarti bertambahnya kebaikan. Sedangkan menurut Imam Nawawi, berkah artinya kebaikan yang banyak dan abadi. Berdasarkan pengertian keduanya, setidaknya kita berharap akan ada kebaikan yang banyak pada diri kita yang bersifat langgeng dan melekat. Berdasarkan dua definisi tersebut, kita juga dapat menganalisis apakah amalan selama kita bulan Ramadan dikatakan berkah. Bisa jadi apabila kita selesai Ramadan melaksanakan amalan-amalan yang sifatnya tidak meningkat kebaikannya, bisa jadi amalan tersebut dikatakan kurang berkah. Memang berkah merupakan amalan atau suatu pembahasan yang tidak ada bosannya dan tidak ada habisnya untuk kita bahas. Karena selaku orang beriman, tentu kita menginginkan hidup kita bernilai berkah. Terutama saya menginginkan kehidupan ini berkah. Begitu juga dengan Anda, bukan? Nah, ada 4 poin yang saya harap dapat menjadi pengingat bagi kita semua untuk meningkatkan atau untuk menambah keberkahan selama Ramadan kita jalani dan usai pergi meninggalkan kita. Poin yang pertama adalah amalan yang kita pertahankan. Bahkan selama 30 hari kita kuat untuk berpuasa, maka kita pertahankan pada bulan setelah Ramadan untuk mempertahankan ibadah puasa tersebut. Tentu bukan 30 hari seperti pada bulan Ramadan, tetapi kita bisa memprioritaskan amalan puasa kita pertahankan misalnya pada hari Senin atau Kamis, atau bahkan kedua-duanya sebagai amalan mingguan kita. Tarawih yang sudah kita tunaikan, bahkan 20 rakaat kita mampu menjalaninya, maka pada bulan selepas Ramadan kita bisa mempertahankannya dalam amalan sunnah, sholat sunnah, yaitu sholat rawatib, sholat awabin yang dilaksanakan selesai ba'diyah maghrib, atau sholat sunnah mutlak, sholat sunnah taubat, sholat tahajud, atau sholat sunnah yang lainnya. Sehingga amalan sholat malam tetap kita pertahankan selepas Ramadan pergi meninggalkan kita. Tilawah atau tadarus juga bisa kita pertahankan, yang biasanya kita pada bulan Ramadan melaksanakan tadarusan, kita pertahankan pada bulan-bulan selepas Ramadan pergi meninggalkan kita. Tentunya ada banyak amalan yang lain yang perlu kita pertahankan pada bulan-bulan setelah Ramadan untuk meningkatkan keberkahan pada amalan pada bulan Ramadan. Poin yang kedua adalah amalan yang kita tingkatkan. Jika puasa Senin Kamis telah kita tunaikan, maka kita tingkatkan menjadi amalan puasa Ayyamul Bid, misalnya puasa pertengahan bulan di setiap bulan Hijriah, puasa di setiap bulan yang disunahkan, atau
jika kualitas puasa kita masih tingkatan SD dengan tidak minum dan tidak makan, kita tingkatkan kualitasnya menjadi puasa dalam arti yang sebenarnya. Jika sedekahnya hanya seminggu sekali, itu aja nitip suami saat pergi Jumatan, kita tingkatkan menjadi amalia harian yang bisa menambah intensitas banyaknya sedekah kita. Setiap hari, setiap pagi bisa kita laksanakan untuk sedekah. Amalan membaca Al-Quran yang biasanya kita hanya faham membaca lafaz-lafaznya saja, kita tingkatkan menjadi paham arti dan maknanya, atau bahkan kita sempatkan untuk memahami asbabun nuzul setiap surah yang kita baca dalam tilawah kita. Demikian halnya dengan bacaan sholat, yang biasanya kita sholat, kita pahami atau kita lafaz-lafaznya saja yang kita baca, maka pada tingkatan amalan yang kita tingkatkan ini, kita pahami beserta maksud dan tujuan gerakan-gerakan dalam sholat yang kita laksanakan. Setelah amalan Ramadan kita pertahankan dalam bulan-bulan selanjutnya, terus kemudian kita tingkatkan, maka poin yang ketiga adalah amalan yang kita biasakan. Amalan yang kita biasakan ini adalah amalan yang biasa kita lakukan tapi belum terbiasa, kita biasakan menjadi agenda harian, menjadi agenda mingguan, menjadi agenda bulanan, atau menjadi agenda tahunan. Kita tulis dan kita upayakan untuk terbiasa menjalankannya, sehingga menjadikan kita manusia atau insan yang berkarakter untuk menambah keberkahan amalan yang telah kita laksanakan. Setelah kita pertahankan, kita tingkatkan, dan kita biasakan, maka poin yang keempat adalah amalan yang kita tinggalkan. Scrolling HP yang tidak berguna, berlama-lama membuang waktu, bermalas-malasan, mager atau malas bergerak, berani dengan suami, membentak anak, mari kita kikis perlahan-lahan sehingga kita benar-benar meninggalkannya. Toh amalan tersebut tidak ada gunanya untuk kita, untuk orang lain, ataupun bahkan untuk agama. Pemirsa dan sahabat-sahabat Fatayat, momentum Ramadan mari kita gunakan untuk meningkatkan kapasitas ketakwaan kita, kapasitas diri kita dalam berperan menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Momentum Ramadan semoga menjadikan kita hamba yang beramal lebih baik, sehingga amalan-amalan yang kita laksanakan pada bulan Ramadan bernilai berkah. Sahabat, peningkatan kapasitas tersebut Allah firmankan dalam surat An-Nisa ayat 136 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu aminu, wahai orang-orang yang beriman, berimanlah. Dari firman tersebut Allah memerintahkan orang yang telah beriman untuk beriman. Dalam kata lain, kita yang telah melakukan amal ibadah diminta untuk meningkatkan kebaikan dan kualitas ibadah dan amaliyah kita. Semoga Ramadan ini menjadi Ramadan berkah dan amalan kita juga bernilai berkah. Amin, Allahumma amin. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan dan selamat mengaji dan mengkaji. Karena mengaji dan mengkaji bukan hanya sekedar tradisi, melainkan membuktikan bahwa kita adalah seorang muslim yang tahu diri. Saya Raudhatul Jannah, utusan dari pimpinan anak cabang Fatayat Nahdlatul Ulama Kecamatan Sedan, mohon pamit dan undur diri. Terima kasih atas kesempatan dan perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.